Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan organ pada tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan siswa dapat memahami dan mengidentifikasi teknologi kultur jaringan serta dapat membudidayakan tumbuhan melalui kultur jaringan. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu sifat totipotensi dan apa itu kultur jaringan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari ya. Totipotensi. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Pada tahun 1969, Frederick Campion Stewart mengadakan eksperimen dengan cara mengambil satu sel empulur wortel, kemudian ditumbuhkan menjadi individu baru. Nah, teknik ini dikenal dengan kultur jaringan. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, seperti jaringan akar, batang, daun, dan mata tunas. Kemudian, menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau yang disebut dengan hormon, secara aseptik, yaitu steril, dalam wadah yang tertutup dan tembus cahaya. Misalnya itu botol-botol kaca pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Adapun dasar teori kultur jaringan, yang pertama, sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut, atau setiap sel berasal dari satu sel. Lalu yang kedua, teori totipotensi sel atau total genetic potential. Artinya, setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Dan yang ketiga, pada tumbuhan masih terdapat sel atau jaringan yang belum berdiferensiasi, yaitu jaringan meristem dan jaringan dasar atau parenkim yang masih aktif membelah. Jenis kultur jaringan. Berdasarkan jenis eksplan atau sel jaringan asal, jenis kultur jaringan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua, polen atau anterkultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga, protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat, kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Dan yang kelima, yaitu somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Teknik kultur jaringan.
Pada kultur jaringan terdapat beberapa teknik. Yang pertama yaitu sterilisasi. Pada kegiatan kultur jaringan, ini harus dilakukan pada tempat yang benar-benar steril, yaitu di laminar airflow cabinet, dan menggunakan alat-alat yang steril pula. Serta bahan-bahan yang digunakan dalam kultur jaringan perlu disterilisasikan terlebih dahulu, dan ketika kultur jaringan ini dilakukan dalam laboratorium, maka laboran yang melakukan kultur jaringan juga harus membersihkan anggota tubuhnya sebelum melakukan kultur jaringan. Lalu yang kedua, pembuatan media. Komposisi media yang digunakan tergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Nah, media yang digunakan biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Media yang digunakan juga harus disterilisasikan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan autoclave. Selanjutnya yaitu inisiasi, yaitu pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikultur. Bagian tanaman yang sering digunakan yaitu tunas. Lalu multiplikasi, yaitu kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini juga dilakukan pada laminar airflow cabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Selanjutnya yaitu pengakaran. Pengakaran ini merupakan fase saat eksplan ini akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar, yang mana menandai bahwa proses kultur jaringan ini mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta melihat adanya kontaminasi oleh bakteri maupun jamur. Yang terakhir yaitu aklimatisasi, yang merupakan kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Nah, sungkup ini digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Keunggulan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Pembibitan dengan teknik kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang ketiga, kualitas dan kesehatan bibit itu lebih terjamin. Yang keempat, bibit yang dihasilkan seragam. Yang kelima, bibit akan lebih cepat pertumbuhannya. Yang keenam, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Dan yang ketujuh, dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.